Bismillah. Hai, Assalamualaikum. Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Ini dia. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku semangat berbagi cerita kehidupan seru sehari-hari yang sederhana dan penuh makna. Di sini aku tuh cuma mau sharing cerita-cerita kecil yang aku alami sebagai istri dan ibu. Jadi bukan ngajari ya. Kalau kamu relate, jangan lupa like, subscribe, sama nyalain loncengnya ya, biar aku semangat juga ceritainnya. Hari ini aku mau bahas soal saat istri lalai, tahu lupa, terus dimarahin sama suami. Kamu itu pilih balas marah, diam, atau minta maaf? Lupanya itu contohnya nih, kayak pas kita lagi sibuk banget kan, terus suami nitip pesan penting, terus kamu tuh lupa. Terus kamu tuh gimana? Kalau menurut aku nih ya, aku lihat dari sudut pandang istri. Aku tuh seringnya kalau lupa itu memang karena nggak teringat. Itu dia nggak tersimpan dia di memori otak ini. Bisa jadi tersimpan sebenarnya, tapi entah di folder mana, entah di yang mana. Pas ditanya, loading dia. Bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak peduli, cuman kan kadang pas lagi repotnya tuh pikiran, mulut, badan suka nggak sinkron. Nah, pas suami itu bilang, mama pesen ini ya. Nah, mulutnya tuh cakap, ya gitu kan, mau cepat aja. Nah, tapi pikiran nggak tahu lah entah kemana. Nah, gitulah. Astagfirullah, ya Allah, ampun ya Allah. Ya, tapi cemana ya, namanya ibu rumah tangga ya kan, gitulah. Kegiatannya tuh dari bangun pagi, belanja, masak sarapan, siapin bentuk anak sekolah sama suami, cuci piring, cuci baju, jemur kain, nyapu, mandiin anak, beberes rumah, bla bla bla. Nah, itu aja itu udah bikin otak full, ya kan? Terus ada tuh kejadian pas malam, aku udah ngantuk, terus tiba-tiba suami nanya, mak ingat pesan ayah tadi kan? Terus aku cuman kaget, apa? Ayah pesan apa? Nah, bengong aja aku deh tuh. Karena kayak gitu kan, responnya kayak gitu, dikira istrinya nggak peduli sama omongannya, kok kayak nggak direngges gitu. Terus suami kecewa kan. Terus kadang kan karena dia marah tuh kan suka keluar kata-kata yang nyakitin hati. Terus tiba-tiba langsung kayak gitu, nyesel kali rasanya. Nah, di posisi itu kan kita punya dua pilihan tuh, mau ikut marah-marah, mau ikut ngamuk-ngamuk, apa diem aja biar adem. Kadang awak diem pun salah. Ya iyalah, orang diem sambil perengat ya iyalah, makin panas. Gak ada yang canda. Kadang nanti awak diem dikira gak peduli, padahal dia bukan awak sambil mikir, tadi pesan apa dia ya, kan gitu, apalah yang terskip tadi. Terus pas memang lagi agak error otaknya ya kan, terus seringnya pengen awak balas ngomel ngamuk juga ya kan. Terus karena terpikir gini awak kan, awak udah seharian capek, semua udah aku kerjai, semua udah aku bereskan, terus kok salah aja ya, kok kayaknya lalap kurang aja wak. Terus kok kayak keset-keset kali ya wak, kayak gitu kan, sedih, mau nangis, terus mikir kok macam kayak gini kali lah hidup ini ya Allah, kayak gitu. Terus astagfirullah, lama-lama terus kan setelah udah ngomel-ngomel kayak gitu dalam hati ngomelnya, terus mikir, lah ya kali aku kok bisa mikir kayak gitu, ya namanya aku salah, ya wajar lah dimarahin ya kan. Terus satu lagi kan, terus mikir lagi, ya tapi kan bisa dia cakapnya bagus. Terus ya juga ya, mungkin dia lagi capek, terus bisa jadi karena udah berulang-ulang kejadiannya, ya maklum kan dia kesel dia. Udah, akulah salah. Kalau ternyata nggak salah, ya udah sih nggak apa-apa, diem aja biar aman, biar tenang,
daripada makin panas nih dua-duanya, kan mending diam itu juga menurut aku diam itu ya bukan kalah. Minta maaf walaupun kita nggak sepenuhnya salah itu bukan rendah diri, bukan kalah. Itu justru tanda kalau kita bisa ngendaliin diri, ya kan. Kalau bisa minta maaf saat salah, wih, kamu adalah wanita langka di muka bumi ini. Terus teringat, aku juga sering kayak gitu juga sama anak-anak kan. Jadi karena masalah sepele anak-anak ke suami kan, padahal bisa jadi ya mungkin suami pun nggak teringat, anak-anak pun tak teringat, apalagi anak-anak bisa jadi kan nggak pandai, tiba-tiba ada ngomel-ngomel aja, ada marah-marah aja kan gitu. Terus mikir ya kan, kok kayak nggak adil kali ya awak nuntut orang itu, tapi awak udah sabar, awak nuntut orang sabar, awak nuntut suami sabar, awak udah jadi istri yang sabar gitu kan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, orang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Udah jelas, dengan menahan amarah, dengan menahan marah dan memilih sabar, kita bukan hanya menjaga keluarga tetap tenang, tapi kita juga dapat cinta Allah. Berat memang, tapi indah banget kalau kita bisa prakteknya. Kayaknya tuh hidup tuh tenang, adem, ayem, lancar, mulus kayak jalan tol, ya kan? Satu lagi nih faktor yang menurutku tuh nggak kalah penting juga. Bisa jadi kan gara-gara sering nontonin drakor, sering nontonin YouTube, reel, short tuh suami-suami, konten-konten suami istri yang suaminya romantis sama istrinya, ya kan. Terus kayak udah ada bayangan suami idaman, bayangan suami itu idealnya tuh kayak gini tuh di kepala, ya kan. Yang selalu romantis, selalu sabar, selalu pengertian. Terus sampai kita tuh standarnya jadi nggak standar suami, jadi kayak standar suami yang ada di HP, ketinggian. Nah, terus lupa kalau suami itu suami awak tuh juga manusia pada umumnya, ya kan. Dia bisa capek, dia bisa kesel, bisa marah, bisa kecewa, wajar lah, ya kan, namanya manusia, bukan malaikat. Udah gitu kadang sering lupa kita, sering sepele kita sama kebaikan suami, kayak ada biasanya kayak gitu, ya wajar lah kayak gitu. Padahal hal-hal kecil itu ya memang justru bukti dia sayang sama kita istrinya, ya kan. Kayak misalnya tiba-tiba pas pulang nih, tiba-tiba bawain bakso ojek atau jajanan, taruh bakar yang dia tahu memang kita suka, ya kan. Atau sepelenya lagi, diajak jalan-jalan pulang kerja, yuk yang jalan-jalan yuk, padahal yang cuma ngisi minyak aja keliling-keliling kayak gitu. Memang kecil, sepele, tapi itu bukti perhatian dia, bukti sayang dia sama kita. Nah, pas ada kejadian itu pun kita happy loh, kita senang loh, ya kan. Udah gitu, setelah awak renung-renungi, terus setelah awak ingat-ingat gitu pesan orang tua, iya ya, pernikahan itu ya memang kayak gini ya, ada salah pahamnya, ada kecewa, ada marah, ada sakit hati, ada terharu, senang, bahagia, campur-campur. Tapi ya gitu, namanya rumah tangga, ya kan. Rumah yang di tangga, salah sedang membangun rumah tangga, yaitu perjalanan bareng menuju menuju surga. Nah, suami istri itu memang partner, kawan hidup, teman hidup. Ya walaupun tidak sefrekuensi, kita punya visi yang sama. Pengen senang, pengen menuju jannah, pengen ke surga, kan gitu. Nah, tugas kita jadi apa? Ingat lagi. Oh iya ya, kalau awak mau di ngertiin ya, awak pun harus ngertiin dia.
Kalau awak mau maafin ya awak mau maafin dia, kalau mau sabar ya awak mesti sabar juga kan gitu. Sama-sama saling, jangan ngerasa aku udah paling kayak gini, dia nggak kayak gini. Kalau kayak gitu kayak mana lah mau satu gitu, mau adem rumah tangganya, sama-sama nuntut gini kayak gitu ya kan. Udah sama-sama saling, sama-sama mengerti, sama-sama sabar, sama-sama berjuang, sama-sama berjuang sampai ajal memisahkan. Coba sampai ajal memisahkan atau sampai jodohnya selesai. Kadang-kadang kepikir awak gitu kan, kalau pas udah malam sendirian terus awak dengar suami, terus aku kepikir aja gitu, nanti tua gimana ya, awak udah jadi nenek-nenek, udah keriput-keriput, giginya ompong, dia udah keriput juga, rambutnya putih, udah bongkok-bongkok gimana ya. Terus nanti kalau misalnya awak udah entah salah satu dari kami, dari awak atau dia itu meninggal, kayak mana ya, bisa nggak ya awak hidup tanpa dia, yang awak tuh kayaknya udah terbiasa gitu sama dia, udah terbiasanya itu udah saking di taraf yang kayak kalau nggak ada suami tuh kayak ngapain ya gitu kan. Pernah nggak mikir kayak gitu? Aku pernah tuh malam-malam tuh. Jadi kan pas lagi marah, yuk cobalah ingat-ingat lagi apa kebaikan-kebaikan suami. Nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil dulu pun jadi. Terus hal-hal yang receh pun, hal-hal yang aneh, hal-hal yang absurd, yang kadang yang sama kita nggak masuk akal gitu, yang bikin kita ketawa lucu gitu. Coba ingat lagi. Oke, sampai di sini video aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kamu suka video ini ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum.